Jadi di sini sekarang kita akan bahas tentang persamaan linear untuk mata kuliah modelan matematik. Nah, di sistem persamaan linear ini umumnya kita mulai dari dua jenis persamaan linear ya. Secara umum itu ada persamaan tak linear variabel tunggal. Ya, misalkan persamaan tak linear variabel tunggal ini hanya ada satu variabel, misalkan x. Nah, x doang. Misalnya jadi contohnya tuh gue punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 sama dengan 0. Ya. Di sini persamaan tak linear ini akan menghasilkan grafik yang tidak lurus atau tak linear. Makanya disebut grafik tak linear. Contohnya fungsi kuadrat, maka di grafik itu gak akan membentuk linear gini ataupun gini, tapi membentuk kuadrat ya. Seperti begini. Sebagai contoh, kalau misalnya ini fungsi kuadrat, nanti bakal mungkin kayak gini ya bentuknya di grafik. Lalu kalau buat fungsi yang lain, misalkan gue punya fungsi eksponen ya, kayak gini ya. Eksponen kan bentuknya kayak gini. Terus dilanjut dengan ada juga fungsi logaritma, bahkan hingga dengan fungsi trigonometri ya. Ini kalau buat kasus persamaan variabel tunggal. Nah, gimana kalau persamaan variabel yang banyak ya atau jamak? Misalkan ada variabel x dan y dalam sebuah satu fungsi bersamaan. Contoh pertamanya itu adalah misalkan ada fungsi x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama 0. Lalu fungsi lainnya tuh misalnya ada x y min 3. Terus bahkan hingga yang kompleks tuh ada gabungan eksponen dan juga logaritma ya, multivariabel. Nah, di sini kita bakal bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk di variabel tunggal ini di kelas mungkin dibahasnya itu ada dua metode. Yang pertama tuh metode penyetengahan interval ya. Lalu metode keduanya itu adalah Newton-Raphson ya. Nah, sedangkan kalau buat yang di sini itu kita ada dua juga, ada metode Newton untuk tak linear dan juga metode Newton-Jacobi. Nah, di sini kita cuma bakal bahas metode penyetengahan interval aja dulu. Nah, misalkan ada kasus sebagai berikut, ada grafik. Nah, terus katanya ada sebuah grafik ya. Grafiknya itu tak linear, kayak lengkung menurun kayak gini. Nah, otomatis solusi dari x-nya itu adalah yang berimpitan ke garis sumbu kan. Di sini ini solusinya. Nah, sedangkan di sini biasa di soal kita diberi batasan x kirinya xl dan juga batasan x kanan xr ya. Nah, lalu kalau misalnya fungsinya itu misalkan aja fungsinya itu adalah 3x kuadrat plus 5x min 16 ya. Kalau kita masukin nilai xl, maka di sini pasti bernilai si fungsinya kan. Ini fx ya. Oke. Nah, lalu yang kita mau cari itu adalah titik ini. Titik di sini, atau kita bisa bilang titik pada saat titik tengah pada ketinggian y-nya 0 ya.
Nah, pertama-tama algoritmanya itu, nah kita tentukan fungsinya apa dan batas toleransinya itu berapa ya. Lalu kita coba masukkan berapa XR nya, terus dari XR kita bakal dapat FXR dan fungsi dari XL ya. Terus habis kita masukin si X ini ke dalam fungsinya, kita coba cari X tengahnya berapa buat nilai sementaranya. Ini tuh nilainya adalah X kanan tambah X kiri per 2. Oke. Habis itu kita coba evaluasi FM ya. Ya, kalau 0 itu stop. Kalau misalkan FR-nya kurang dari 0, nanti di iterasi selanjutnya itu si XL-nya ini akan kita ganti dengan XM dan FL-nya itu akan kita ganti dengan FM. Lalu else ya, else ini dalam artian FM FR-nya itu lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 0, maka kebalikannya, yang jadi si XM itu adalah XR, habis itu FR-nya sama dengan FM. Nah, baru step kelimanya itu, kalau misalnya error kiri kanannya itu kurang dari 0, kurang dari XTOL ya, selesai. Nah, sebagai contoh, gue bakal contohin misalkan gini dulu. Contoh ya, ada fungsi, kita pakai fungsi di atas, misalkan ada 3x kuadrat ya plus 5x min 16, katanya pada interval 1 sampai dengan 2 ya. Ini adalah si XL nya, ini adalah si XR nya ya. Kita bikin ceritanya ini XL nya, ini adalah si XL, ini si XR. XL nya kita masukkan 1, ini masukin 2, terus ini kita masukin si FL nya berapa, ini si FR nya berapa, ini si XM, ini si XFM nya, ini adalah si error, persen error. Nah, kalau kita masukin ini apa, 1 ke fungsi ini, otomatis FXL nya itu adalah berapa, 3 1 kuadrat tambah 5 1 min 16 ya. Nanti bakal dapat nilai sebesar minus 8 ya. Di sini bisa kita tulis minus 8. Kalau kita masukin 2 ke sini, nanti kita bakal dapat si FR nya itu adalah 6 ya. Terus nanti ngitung si XM itu adalah dengan cara 2 plus 1 per 2 ya, sama dengan 1,5. Sini 1,5 ya. Terus 1,5 nya kita masukin ke sini ya, maka nanti dapat nilai sebesar min 1,75. Nah, terus error ini apa? Error ini ini tuh adalah XR min bentar, ini ada yang kurang. Oh iya, ini baru errornya. Nah, yang buat di kolom ini kita
coba ini kalikan antara ini dengan ini. 6 kali min 1,75 dapat minus 4,25. Nanti kita coba evaluasi. Tadi cara evaluasinya tuh kan kalau fx sama 0 itu stop. Nah ini kan nggak stop ya, masih minus. Kita lanjut evaluasi fm fr nya. Kalau misalnya kurang dari 0 berarti si xl nya tuh bakal jadi xm. Jadi yang di sini itu bakal kita masukin nilai ini ya. Jadinya di sini tuh 1,5. Sedangkan ya ini tuh nilainya stay 2. Oke. Terus di sini kita lanjutin hitung dan seterusnya. Nah, terus buat di kolom error ini isinya apa? Kolom error ini bakal kita isi sama sebentar. Gue udah lupa. Ini kalau salah xr min xl ya. Ini xr min xl. Ini kita masukin xr min xl per xr ya. Jadi kalau hasilnya itu nanti melebihi error toleransi, ini kan hasilnya berapa? 0,5 ya. Nah, bentar, ini harus kurang dari sama dengan x toleransi. Nah, biasanya x toleransi itu nilainya itu sangat kecil, 0,001 atau kita sebut dengan 0% lah ya, mendekati 0. Jadi kalau misalnya error yang di sini tuh udah 0, maka kita tuh udah gak usah ngulang lagi, iterasi lagi. Buat detailnya ini bakal kita lanjut di latihan X nanti. Kita lanjut ke metode selanjutnya ya, metode Newton-Raphson. Bedanya di Newton-Raphson ini kita di sini gak perlu 2 titik, hanya pakai 1 titik aja. Misalkan ada grafik gini menaik, terus kita tebak ini itu adalah tebakan X pertama, ini tebakan X selanjutnya, hingga akhirnya kita dapat nilai titik yang bersinggungan di sini. Ini adalah solusi si nilai X yang kita cari dengan kita sebut dengan X bintang ya. X tebakan awal. Oke, jadi di sini kita secara matematika tuh ini kan bentuknya tuh kayak miring gitu ya, dari persamaan linear ini. Nah, kita tuh tujuannya bakal berhenti sampai slope-nya itu tuh di sini tuh rata. Kan di sini awal kemiringannya kayak gini, terus kemiringannya gini, terus gini, terus sampai kalau kemiringannya tuh rata gini, berarti ini adalah solusinya. Misalnya sebagai contoh ada persamaan fungsi fx sama dengan ini agak panjang, ini 4x3 min 15x2 plus 17x min 6 ya. Terus kita bakal perlu turunan dari ini. Nah, turunan dari ini kan biasanya kita nulisnya gini ya, min 30x plus 17 ya kan, turunan kayak gini. Tapi tapi kita agak pakai ini
kita pakainya tuh adalah gini, turunan atau gradiennya kayak gini, delta y per delta x. Nah, alias nanti ini tuh bakal jadi fungsi kalau misalnya tuh dia tuh x tambah delta x dikurangin fx per x tambah delta x min x, kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih nanti tabel Excel-nya itu akan berbentuk kayak gini ya. Misalkan ini pasti ada, kita tulis iterasi ya. Iterasi ke 0 tebakan awal ya. Iterasi ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita di sini taruh X tebakan kita. Lalu di sini kita punya si fungsinya. Ya, lalu akan ada di sini tuh si turunannya ya. Terus habis itu ada errornya ya. Sebenarnya lebih enak kalau ini tuh ada X tebakan ya. Kayak gini, habis itu sama errornya. Misalkan tebakan awal tuh kita 3 di sini. Nah, terus di sini kita masukin ke fungsi ya. Misalnya di sini F3 itu sama dengan 4 3 pangkat 3 dikurangin 15 3 pangkat 2 min plus 17 min 6. Ini hasilnya kurang lebih bakal 18 ya. Terus di sini yang buat di turunan ini kan turunan itu kita pakai ini ya, X tambah delta X. Nah, kita tentuin misalkan delta X itu adalah 0,01. Nah, maka yang ada di sini tuh kita bikin 3,01 gitu. Jadi kayak gini. Kayak gini ya. Terus dari sini kita bakal dapat hasilnya berapa. Nah, terus yang si fungsi turunan ini kan dia tuh kan delta y per delta x. Otomatis ini tuh adalah kita isi dengan f3,01 hasilnya berapa, ini per ini per si delta x nya. Delta x nya kan 0,01 ya, 0,01 kayak gitu. Itu hasil kita masukin. Lalu kalau buat ini x i plus 1 ini ada kalau di PPT itu ada rumus kayak gini. X1 sama dengan X0 dikurangin Fx0 per F ya. Jadi di sini kita bakal masukin 3 ya sebagai si X0 ya. Lalu nanti kita kurangin dengan si 18 ini per ini. Kita bakal dapat X selanjutnya berapa. Nah, terus kalau buat errornya ini bakal kita isi kurangin antara ini dengan ini ya. Jadi ini tuh buat errornya ini bakal X min X i plus 1 per X nanti berapa persen. Kalau misalnya errornya itu udah kurang dari misalnya 0,01% berarti udah selesai iterasinya di iterasi berapa. Nah, video buat sampai sini aja, nggak bakal bahas lebih lanjut
tentang metode lain ya. Jadi habis ini kita bakal lanjut ke latihan videonya penerapan dari dua metode ini di kasus kita gimana. Semoga bisa dimengerti. Sekian, terima kasih.